Oke, saya coba share screen di sini. Oke, di sini kalau misalnya kebuka yang pertama, ini kan ada welcome page ya, welcome page dari SPSS-nya. Nah, nanti dia welcome page-nya di sini, tinggal kita coba di sini ya, new dataset. Ya, kemudian new dataset nanti kita open di sini ya. Nah, pada saat dibuka atau open, nantinya dia akan muncul seperti ini. Ya, tampilan awalnya nih. Ini yang title datasetnya. Yang title datasetnya nanti dia munculnya tampilannya jadi seperti ini. Oke. Kemudian dari sini kita kopikan file yang tadi di Excel, ada latihan Excel, ada tiga variabel ya, variabel A, variabel B, dan variabel C. Ya, variabel A, B, C di sini kita kopikan semuanya, ketiga-tiganya. Ada 59 berarti. Ya, ada sekitar 59. Kita kopikan dulu datanya, tinggal Ctrl C aja. Kemudian kita buka Microsoft Excel-nya, SPSS-nya. Ya, kemudian kita klik di sini dan kita paste. Oke, nanti setelah dipaste, nah dia akan muncul kata ada var1, var2, var3, variabel 1, 2, 3. Ya, artinya di sini. Oke, dari ada variabel 1, variabel 2, dan variabel 3 di sini. Ya, kemudian kita klik dulu, pilih di sini variabel view untuk melihat nanti deskripsi penjelasan masing-masing variabel. Ya, untuk masing-masing variabelnya di sini udah ada di sini. Oke, yang pertama ada variabel-variabelnya. Ini kan ada nama-namanya ya. Saya anggap misalkan saya coba meneliti tentang hasil belajar misalkan ya. Kita coba ganti namanya di sini. Ini ganti dengan hasil belajar. Oh, mohon maaf, ini biasanya kalau untuk name harus pakai underscore. Kalau ini misalkan saya ubah jadi motivasi. Dan ini saya ganti jadi kreativitas misalkan. Oke, ini data-datanya. Karena tadi kita lihat angkanya tidak ada angka koma ya, tidak ada angka koma yang digunakan, maka variabel view-nya ini diubah desimalnya menjadi 0. Menjadi 0, ini juga sama menjadi 0. Ya. Oke, untuk measure-nya, skalanya, ini nanti mungkin di statistik juga saya rasa kalau ada yang ngontak udah pernah dijelasin. Ada beberapa jenis data yang biasa digunakan memang ya dalam statistik. Ada yang namanya data nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio, atau juga di sini ada scale. Tapi biasanya kalau kita lihat di sini, yang saya gunakan biasanya ada skala scale, measure-nya. Nah, ada skala measure-nya scale di sini. Ya, ini tipenya numeric semuanya. Tipe-tipenya numeric. Nah, kemudian dari tipe numericnya di sini, kemudian nanti di ini ya, udah dimasukin di sini ya, dimasukin label. Label itu nanti pada saat dimasukin output-nya itu seperti apa, nanti dia akan muncul kayak gitu. Oke, misalkan kalau di sini di nama itu harus pakai underscore, kalau di labelnya ini tidak perlu. Kita klik aja, atau kita ketik aja hasil belajar. Ya, ini kita ketik aja motivasi. Pakai motivasi siswa. Kemudian di sini kita masukkan, misalkan adalah kreativitas. Oke, dari kreativitas di sini. Ya, oke. Nah, setelah itu kita balik lagi ke data view di sini. Ya, ke data view di sini. Nah, nanti akan berubah kan di sini ya. Ada hasil belajar, ada motivasi, dan juga ada kreativitas. Ya, di sini. Ini biasanya ada nama-nama seperti ini ya. Nah, dari beberapa nama-nama yang ada ini, kita sekarang coba analisis. Kalau di statistik itu biasanya ada yang namanya uji prasyarat. Ya, uji prasyarat analisis. Dalam uji prasyarat analisis gini, misalkan saya pengen melihat ya, apakah ada ini korelasi hubungan antara hasil belajar misalkan dengan motivasi, atau ada nggak hubungan antara hasil belajar dengan kreativitas, atau ada nggak hubungan antara motivasi dengan kreativitas. Nah, berarti kita uji coba dulu nanti di sini. Kalau mau menggunakan statistika yang parametrik, ya pakai statistika parametrik, ini udah jelas berarti nanti harus di
lakukan uji prasyarat analisis dulu. Salah satu syarat prasyarat analisis adalah berarti nanti biasanya ada tergantung ujinya yang mau digunakan apa. Kalau mau menggunakan statistika parametrik, jelas yang namanya variabel penelitian, datanya ini harus normal. Ya, data yang digunakan ini harus normal. Bagaimana caranya kita mengetahui data ini normal atau tidak? Nah, caranya kita tinggal pilih di sini. Ada analyze. Kita coba lihat dulu ya. Ada analyze. Ya, pilih analyze. Kemudian ada descriptive statistik. Kemudian dari sini kita pilih explore. Ya, kita pilih explore. Kita masukkan ketiganya. Hasil belajar, motivasi, dan kreativitas. Dari sini nanti kita pilih ada option. Oh, bukan option, sebentar. Ada plots ya. Kita klik bagian plots-nya. Ini ada normality plot with test. Ya, ada normality plot with test. Kemudian setelah itu kita continue. Ini yang ditampilkan statistik maupun plots-nya ya. Kita masukkan, nanti kita lihat ketiga-tiganya. Apakah ketiga-tiga data ini dia berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Ya, karena SPSS ini memang digunakan ya untuk kebutuhan analisis statistik ya. Nah, biasanya memang seperti itu. Oke, jadi tinggal masukkan aja tadi data yang sudah masuk udah ini, dan sekarang kita coba analisis apakah data distribusi data dari masing-masing variabel ini normal atau tidak. Setelah itu oke. Nah, setelah oke nanti dia akan muncul ada output dokumen seperti ini. Nah, dari output dokumen kayak gini nanti akan ada ini ya. Akan ada sebentar, mana nih outputnya? Nah, dia akan ada muncul seperti ini datanya. Lihat. Tadi kan jumlah datanya 59 kan ya? Ada 59 kan udah benar berarti persentasenya. Dari sini kita bisa lihat deskriptifnya. Deskriptif tentang data yang tadi. Jadi di sini kita bisa lihat hasil belajar rata-ratanya itu adalah 36,98 ya. Kemudian mediannya nilai tengahnya 36, variansinya standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, ada range-nya, kuartilnya dan sebagainya. Motivasi pun sama, kita bisa lihat rata-ratanya, mediannya, variansinya, standar deviasi dan seterusnya. Kreativitas juga sama. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah tes normalitas, tes atau uji normalitas. Nah, biasanya di sini gini, ada dua memang yang sering digunakan, ya, yang sering digunakan itu ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Nah, dari referensi pernah saya baca, kalau nggak salah untuk Kolmogorov-Smirnov itu bisa digunakan untuk jumlah data, ya, jumlah data yang tadi nih, jumlah data yang ininya ya, n-nya itu antara di atas, kalau nggak salah di atas 30 deh, di atas 30 sampai sekitar 500 atau 1000-an juga masih bisa. Nah, untuk yang Shapiro-Wilk itu biasanya untuk jumlah yang agak lebih kecil. Nah, makanya ya di sini ya, yang kita gunakan asumsi dasarnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov ya, dengan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dengan kita harus bisa ngebaca ininya nih. Yang paling penting kalau SPSS itu ininya nih. Analisis data yang di sininya. Ya, analisis data di sininya nanti kita sudah membaca, karena kalau misalkan percuma kita bisa menggunakan SPSS ini tapi kita nggak bisa baca outputnya, karena biasa dilihatnya dari sini. Ya, oke. Dari sini menandakan gini. Lihat ada yang tanda bintang. Tanda bintang ini menandakan this is a lower bound of the true significant. Jadi ini dikatakan adalah yang signifikasi sesungguhnya. Jadi kalau dilihat batas minimalnya biasanya untuk normalitas itu ada asumsi. Ada HO, ada HA biasanya. Ya. Jadi kalau misalnya gini, intinya kalau misalkan nilai sig ininya ya, nilai signifikansinya di sini adalah di bawah 0,05 ya, di bawah 0,05 berarti itu datanya bukan berasal dari distribusi yang normal. Tapi kalau misalkan dia nilai sig-nya di atas 0,05 berarti data berasal dari distribusi yang normal. Oke, berdasarkan dari dua data ini, kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Berdasarkan dari ketiga data ini. Ada yang bisa ini ngasih masukan? Ada yang bisa kasih masukan atau komentar kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil? Kalau tadi saya bilang, kalau misalkan nilai signifikansinya dia di bawah 0,05, itu berarti distribusi datanya dia tidak normal. Coba. Silakan, boleh. Satu orang. Gimana? Halo.
Anybody here? Ada orang kah? Masih pusing, Pak. Belum kontrak statistiknya ya? Belum ngerti, Pak. Aduh, ini basic banget. Enggak, gini, ini logika aja. Logika, dengerin saya. Logikanya gini. Jika data nilai signifikansinya dia di bawah 0,05, maka data tersebut tidak normal. Contohnya gini, ini misalkan hasil belajar. Hasil belajar itu dia nilai signifikansinya kan di bawah 0,05 kan? Berarti kesimpulannya, nah, distribusi data hasil belajar dia tidak normal. Ya. Kemudian motivasi belajar, motivasi siswa juga sama. Distribusi datanya dia dikatakan tidak normal. Sedangkan kalau kreativitas, karena dia nilainya di atas 0,05 ya untuk taraf signifikansinya, maka dia distribusi datanya normal. Jadi kesimpulannya ada 2 data yang tidak normal dan hanya 1 yang normal. Itu prasyarat analisis memang untuk statistik. Ya, uji prasyarat analisisnya. Nanti mungkin nanti rekamannya akan saya masukkan ke YouTube ya, nanti bisa dibaca atau dilihat lagi gitu. Dan sambil kalian coba cari referensi di internet. Oke, berarti karena di sini tidak normal, ada salah satu atau ada 2 data yang tidak normal, berarti ini tidak memenuhi prasyarat analisis untuk uji statistik parametrik. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini masih pusing? Sampai sini masih pusing nggak? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan, Pak. Masih, Pak. Ya, nanti sambil harus baca pusing, lagi ya. Pak. Ya, oke, sambil baca lagi. Oke, sekarang kita balik lagi. Dari sini saya jelaskan penggunaan SPSS dasarnya dulu, ini sih dasar banget. Dari sini kita balik lagi ya ke data yang tadi sudah dimasukkan. Oke, artinya apa? Tadi udah dapat kesimpulannya ya. Hasil belajar distribusi datanya itu tidak normal. Motivasi distribusi datanya tidak normal. Sedangkan yang normal itu berarti hanya distribusi data kreativitas. Berarti kita nggak bisa uji statistiknya itu adalah uji statistik parametrik. Makanya kita coba nanti menggunakan statistik yang non-parametrik. Nah, untuk yang non-parametrik, sebenarnya harusnya sih biasanya dari uji normalitas di sini, nanti biasanya ada lagi namanya uji linearitas. Kemudian dari uji linearitas, baru nanti kita menggunakan statistik parametrik. Tapi tadi syaratnya tidak terpenuhi, jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah uji korelasi, ya, uji korelasi statistik non parametrik. Nah, untuk yang uji korelasi itu biasanya memang ada 2 yang digunakan, ya, ada 2 yang digunakan. Yang pertama itu ada uji korelasi Spearman, ya, dan satu lagi, saya lupa lagi, nanti akan lihat dulu di datanya. Ada korelasi Spearman dan satu lagi saya lupa lagi, nanti bisa dicek lagi. Nah, itu biasanya memang digunakan tadi untuk yang data-datanya distribusinya normal. Sedangkan kalau yang non parametrik ada salah satu data atau kedua datanya tidak diwajibkan harus normal. Ya, oke. Sekarang kita coba mau melihat apakah ada hubungan atau tidak ya. Misalkan hasil belajar dengan motivasi atau hasil belajar dengan kreativitas. Caranya gimana? Untuk caranya sama, sebenarnya tinggal digunakan ini yang tombol analyze di sini. Ada analyze, kemudian ada correlate. Ya, ada correlate di sini. Dari correlate kita pilih bivariate. Oke, ini kita pilih variabel-variabelnya, motivasi dan hasil belajar. Oke, ini tadi baru ketemu nih. Nah, ada 3, kalau di sini disebutkan ada 3 untuk uji korelasi ya. Untuk uji korelasi kalau kita mau melihat apakah ada hubungan atau variabel atau tidak. Ada korelasi Pearson, ada Kendall-Taube, dan ada Spearman. Tapi yang umum digunakan kalau kita di Prodi itu ada 2. Yaitu korelasi Pearson ini untuk data yang distribusinya normal. Sedangkan kalau yang tidak normal, ya itu biasanya kita statistik non parametrik menggunakan Spearman. Ya, pakai Spearman di sini. Oke, karena tadi kan udah kelihatan ya hasil belajar motivasi tidak tidak normal, berarti kita pilih menggunakan klik aja Spearman. Saya ulangi, balik lagi. Analyze, correlate, bivariate, ya. Masukkan hasil belajar dan motivasi, kita uji pakai Spearman di sini. Ini tutorial, kemudian stylenya nggak ada masalah, ini ya, bootstrap-nya juga nggak ada. Setelah itu kita ya.
Di-oke-kan saja. Nah, setelah di-oke nantinya, ini akan terdapat data seperti ini. Lihat. Ada data seperti ini. Nah, kalau data yang didapatkan seperti ini ya, ini ada dua ya nilai yang kita lihat non-parametric correlation ini dengan menggunakan Spearman Rule. Nah, kalau misalkan ini berbeda dengan normalitas tadi. Kalau yang ini, kalau misalkan datanya ya, data correlation coefficient-nya yang didapatkan nilainya di atas 0,05 ya, di atas 0,05 berarti itu ada korelasi. Mohon maaf, di bawah 0,05 itu ada korelasi. Ya, di bawah 0,05 itu ada korelasi. Tapi kalau misalkan dia di atas 0,05 itu tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Oke, kalau di sini didapatkan nilainya adalah 0,120. Kesimpulan apa yang dapat disebutkan? Tadi Ada saya bilang, korelasi, Pak. gimana? Tidak ada korelasi, Pak. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Tidak Tadi ada saya bilang, korelasi. kalau misalkan dia datanya ya di bawah di bawah 0,05 itu ada korelasi. Ya, sedangkan kalau misalkan dia di atas 0,05 berarti tidak ada korelasi. Berarti kalau didapatkan segini hasilnya adalah dia tidak terdapat korelasi. Berarti tidak ada korelasi antara hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Nah, itu kesimpulan dari suatu penelitian biasanya seperti itu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ya, ini untuk uji korelasi biasanya ya. Beda lagi nanti dengan uji komparatif. Nanti kan saya contohkan lagi. Oke, sekarang kita balik lagi ke dataset yang tadi. Kita mau coba lihat, ada nggak sih hubungan antara hasil belajar dengan kreativitas? Karena tadi hasil belajar dia tidak normal, ya, berarti kita coba nanti. Tinggal analyze di sini, kemudian ada correlate, bivariate, kita ganti ya, motivasinya kita ganti dengan kreativitas. Oke, setelah itu tinggal pakai Spearman di sini ya. Setelah itu oke. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Oke, dari datanya di sini lihat. Di sini nilai sig totalnya juga sama ya, masih di atas 0,05. Oh, mohon maaf tadi sepertinya saya salah. Harusnya yang dilihat yang di sini nih, yang sig totalnya. Sedangkan yang koefisien korelasinya ini untuk melihat seberapa kuat hubungannya itu gitu. Ya, seberapa kuat hubungannya itu. Oke, ini jelas masih tidak ada motivasi memang. Ini pun sama karena nilainya dia di atas 0,05. Berarti bisa kita simpulkan dari sini, tidak ada korelasi antara hasil belajar dengan kreativitas. Ya, tidak ada korelasi antara hasil belajar dengan kreativitas. Sekarang kita coba lihat bagaimana antara motivasi dengan kreativitas. Kita balik lagi datanya ke sini. Kemudian analyze. Dari sini correlate, bivariate. Hasil belajarnya kita pindahkan. Sekarang kita lihat antara motivasi dengan kreativitas. Kemudian kita oke. Nah, kalau kayak gini lihat. Di sini. Ini nilai sig totalnya itu dia di bawah ya. Di bawah 0,05. Artinya apa? Ada korelasi. Nah, terdapat korelasi ya. Korelasi. Nah, ya kan lihat di sini ada nilai korelasi X signifikan. Ya, terdapat korelasi ya. Berarti terdapat korelasi antara kreativitas dengan motivasi belajar siswa gitu. Jadi motivasinya apakah dia positif atau negatif? Kita lihat dari nilai correlation coefficient yang ada di sini. Di sini mendapatkan nilainya adalah 0,715. Sebenarnya ada nilai korelasi product moment. Kalau dia nilainya 0 sampai 0,2 kalau salah, 0 sampai 0,2 itu artinya korelasinya lemah. Ya. Atau bahkan kalau saya tidak ada korelasi. Sampai kalau nggak salah yang dia nilainya antara 1,00 sampai 0,8 itu korelasinya sangat kuat. Nah, untuk 0,8 sampai 0,6 itu dia korelasinya kuat. Untuk yang lihat di sini, dia masuk angkanya adalah 0,715. Berarti ada di kategori korelasinya kuat. Ada korelasi dan korelasinya kuat. Kesimpulannya seperti itu. Ya, analisis datanya. Bisa dipahami nggak? Maksudnya di sini. Bisa dipahami? Bu
Pusing nggak? Bisa, Pak. Udah ya, pusing nggak? Pusing, Pak. Pusing, Pak. Ya oke, ini baru Pusing, basic. Ini Pak. baru basic banget statistik ya. Di sini ada pertanyaan dulu sampai sini? Bapak mau nanya, Ya, silakan. tadi yang 2 terakhir itu nggak ada personnya, tapi yang pertama kan tadi pakai person itu, bedanya gimana itu, Pak? Mana yang 2 terakhir? Nggak ada personnya. Oh, sebenarnya sama aja gini. Kalau kita analyze ya, correlate, bivariate. Nah, ini ada pilihannya tuh, lihat di bawahnya. Personnya. Saya tidak mau masukkan person, karena person itu untuk uji korelasi yang distribusi datanya normal. Jadi kalau distribusi data yang tidak normal, kita menggunakannya experiment. Tapi kalau data yang keduanya normal, kita menggunakan person. Ya, sama aja ada kok, cuman hanya tadi yang udah nggak perlu saya checklist lagi karena udah saya hapus gitu, centangnya udah dihapus. Jadi sebenarnya masih ada aja. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Masih ada? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Cukup? Cukup, Pak. Oke, udah kalau sudah cukup dan nggak ada, berarti tinggal tugas. Ya, saya anggap karena yang lainnya diam, sama ini berarti tinggal tugas. Oke, saya jelaskan tugasnya gini. Kalian kemarin kan punya data ini ya. Aduh, harus nyari lagi nih, Teh. Punya data diminta ya, bikin Excel ya, data nilai belajar. Yang diubahkan ya ke dalam itu ya, data nilai hasil belajarnya ya. Nah, oke. Dengan menggunakan SPSS, saya minta file ini aja, outputnya nanti yang dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Nanti datanya itu, data yang sudah ada, ya, data yang sudah adanya itu nanti dikomparatifkan dengan misalkan kalian cari kelas yang lain. Dikomparatifkan, dibandingkan. Kalau tadi kan ini sebentar paham dulu. Kalau ini kan uji korelasi yang barusan saya jelaskan. Nah, sekarang kita coba ada statistik yang disebut dengan uji komparatif. Ya, ada uji komparatif. Jadi komparatif kan gini. Misalkan saya dalam mengajar, misalkan ya, ada 2 kelas, ada kelas A dan ada kelas B. Ada kelas A dan kelas B. Misalkan saya kelas A itu menggunakan daring, sedangkan kelas B itu menggunakan luring. Saya mau melihat yang mana sih yang paling baik atau yang lebih baiknya seperti apa gitu. Ngerti nggak maksudnya? Oke, saya ambil contoh ya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Sekarang saya misalkan gini. Saya anggap data ya, data yang motivasi ini saya ubah, diganti namanya. Ini adalah diganti menjadi kelas A, dan ini adalah kelas B. Labelnya, kelas A itu menggunakan daring, dan kelas B ini menggunakan luring. Saya mau melihat rata-rata hasil belajarnya, mana yang paling tinggi? Apakah ada perbedaan nggak sih rata-rata hasil belajar antara kelas yang menggunakan daring dan kelas yang luring? Ya, ada perbedaan atau enggak? Nah, caranya gimana? Caranya, berarti kita nanti di sini ada uji statistik yang ini ya, komparatif. Kalau untuk uji statistik komparatif, kita perginya ke sini, ke analyze, kemudian ada compare means. Ya, ada analyze, compare means, kemudian di sini one sample t-test. Jadi biasanya memang yang digunakan uji T. Oh, mohon maaf, karena di sini, mohon maaf ya, kalau untuk yang ke distribusi datanya, kalau dua-duanya normal, kita nanti harus biasanya diuji homogenitas dulu. Setelah diuji homogenitas, baru kita bisa menggunakan one sample t-test atau disebut dengan uji T. Ya, nanti mungkin kalian akan lebih memahaminya pada saat udah ngotak statistik. Kalau tingkat 4 ada nggak di sini yang gabung? Ya, ada yang di sini. Tingkat 4 ada yang gabung kah?
Tingkat 4 ada yang gabung di kelas yang awal ini? Ada Pak. Rizky, selain Rizky siapa lagi? Udah Rizky aja? Wah, oke. Mohon maaf ya, karena emang ini basicnya kalau untuk kita pakai SPSS, basic dasar statistiknya juga memang harus berat gitu. Oke, karena tadi datanya, data yang kelas A ya, kita anggap ya motivasi ini dia distribusinya tidak normal, berarti kita hanya bisanya menggunakan statistika yang non parametrik. Nah, non parametrik di sini kita pilih analyze, kemudian ada non parametric test, kita pilih ada one sample. Oh, mohon maaf, bukan one sample. Two independent sample. Ya, two independent sample. Jadi ada data yang kelas A, ada data yang kelas B. Grouping namanya oke, descriptive statistik, kemudian optionnya. Nah, ini biasanya kalau untuk ini ya, kalau untuk uji independen, dua sampel berbeda, memang yang sering digunakan adalah Human Whitney kalau untuk yang non parametrik. Nah, setelah mendapatkan data seperti ini ya, kita pilih apa namanya? Sebentar. Oh, nggak ini. Harusnya di sini nih, ada di find group-nya. Oh, mohon maaf. Harus diubah dulu. Jadi kalau misalkan ini tuh diubah dulu ke sini sebentar. Oke, jadi kita ubah dulu ya. Kalau yang ini kita buat dulu. Ini ada di satu file kan. Jadi digabungkan gini nih. Ya, ini kita copy, kemudian kita paste dulu di sini. Harus dibuat dalam satu tempat variabel di sini. Ini kemudian yang B juga di sini. Oke, kemudian kita masukkan di sini angkanya ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, mohon maaf. 1 semua aja. Jadi kalau yang untuk kelas pertama, kita masukkan 1 di sini. Ya, ini berarti kan yang kelas A, Ctrl V. Kemudian ini yang kelas 2, kita masukkan 2. Ya. Jadi di copy paste karena nanti memang harus grouping dulu. Ini harus di grouping. Jadi yang satu ini masuknya adalah kelas yang kelas A, sedangkan yang B yang nomor 2 ini adalah kelas B. Ya. Kemudian variable view-nya ini kita masukkan adalah kelas. Ini kelas. Kemudian ininya scale ya. Kemudian kalau yang ini adalah nama. Misalkan saya tulis perlakuan. Labelnya perlakuan. Datanya nominal, di input. Nah, kita input ya. Misalkan yang tadi nomor 1 itu adalah kelas A kan? Berarti kita kasih labelnya daring. Di add. Nah, terus value-nya ada yang nomor 2. Nomor 2 kan berarti kelas B itu adalah luring. Di add, kemudian oke. Ya, ini kita define dulu dari sini. Nah, kemudian intinya gini nanti dari data view ini ya, karena untuk syarat yang tadi menggunakan Human Whitney, kita harus ada define grupnya. Ya, untuk menentukan define grupnya di sini kita harus menentukan nanti perlakuan ini. Jadi ada kelompok yang pertama dan ada kelompok 2. Kelompok pertama itu tadi pembelajarannya daring, jadi kita kasih label 1. Dan kelompok kedua itu yang pembelajaran luring, kita kasih label 2. Ya. Setelah itu kita lari ke balik lagi ke sini, analyze. Kemudian ada correlate, mohon maaf.
kita ke non-parametric test, kemudian legacy dialogues, kita pilih two independent sample. Ya, berarti kita masukkan di sini ada variable testnya, ada kelas. Nah, perlakuannya adalah perlakuan. Kita isi define grupnya. Grup 1 itu adalah 1, grup 2 adalah 2. Continue. Setelah itu nanti ada human Whitney. Ya, kita pilih human Whitney aja. Setelah itu oke. Nah, di sini ada membaca nilainya ya. Ada tes statistik yang membacanya. Ini ada nilai Z-nya. Ya, ada nilai Z-nya. Coba sambil googling, sambil dicari, nilai Z-nya ini menandakan apa? Untuk uji human Whitney. Oke, saya coba ya. Dari nilai ini, nilai U-nya kan 1740, dan nilai Wilcoxon W-nya adalah 3510 ya. Dan ada nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya itu adalah 00. Sedangkan nilai asymptote-nya itu dia adalah 1. Ya, 1. Nah, ada yang mengatakan gini. Apabila nilai V-value-nya ya, nilai V-value-nya atau nilai sig-nya di sini di apa namanya? Di bawah ya, di bawah 0, ini kalau ini di atas ya, di atas 0,05 ini berarti tidak terdapat perbedaan. Tapi kalau dia nilai V-value-nya itu di bawah 0,05 nilai kritisnya, itu berarti terdapat perbedaan. Nah, berarti berdasarkan data yang ini ya, data yang didapatkan ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, misalkan hasil belajarnya antara kelas yang daring dan kelas yang luring. Nah, itu contoh-contoh sampel cara pengujian untuk statistik yang komparatif, biasanya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Dijamin bakal tambah pusing. Ada pertanyaan? Ini tuh kalau yang nanti mau penelitian penelitian skripsinya tentang pendidikan, nah salah satu yang harus kalian kuasai adalah SPSS ini untuk data. Selain mungkin kalau nggak tahu nanti apakah dimintanya manual atau dimintanya udah yang langsung pakai SPSS. Tapi rata-rata sekarang udah pakai SPSS gitu, ya. Jadi ini basic banget. Saya kasih masih dasar-dasar banget penggunaan SPSS-nya. Jadi nanti dari sini itu bisa kalian gunakan. Sebenarnya banyak alternatif yang lain. Alternatif yang lain selain SPSS itu ada misalkan untuk analisis ini ya data bisa pakai MATLAB, bisa pakai R, tapi yang sering digunakan itu yang SPSS ini gitu. Jadi makanya bisa saya informasikan seperti ini. Oke. Silakan ada pertanyaan dulu sampai sini. Yang software-nya belum kunduh nanti silakan cari googling lagi gimana caranya atau copy ke temennya ya supaya bisa untuk software, atau silakan aja download di IBM free trial aja yang pakai yang 30 hari gitu. Oke, karena ini udah berhubungannya dengan angka-angka seperti ini. Karena ya untuk meraih gelar sarjana pendidikan ya ini semua adalah baru hanya sebagian tahap saja yang harus kalian lalui. Ya. Oke, monggo ada pertanyaan atau enggak sebelum saya kasih tugas? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, berarti tugasnya tadi saya minta data yang sudah dikumpulkan, yang dengan format Excel itu, kalian cari pembandingan untuk kelas yang lainnya. Jadi yang diambil nanti nilainya. Nilai yang adanya itu gimana? Setelah ada nilainya itu, nanti kalian uji komparatif antara dua kelas tersebut, apakah ada perbedaan hasil ulangannya atau tidak. Ya. Silakan banyak-banyak baca lagi dan banyak referensi lagi. Karena saya sekali lagi hanya bisa mengasih kulitnya.
Kalau kalian mau menguasai atau mau memperdalam tentang ekspresi ini, berarti harus lebih banyak baca lagi. Ya, oke. Maka sudah cukup. Selebihnya kan, ini masih ada waktu kita sebenarnya ya, biasa masih ada 40 menit lagi. Itu saya anggap adalah praktikum, kalian coba lagi sendiri di rumah masing-masing. Kalau misalkan kita daring sih, kalau kita luring sih enak aja, saya bisa ngasih soft-filenya juga gampang gitu. Tapi karena kondisinya lagi kayak gini ya, jadi mangga silakan cari upaya atau coba tanya ke kakaknya, kalau punya kakak yang udah lulus misalkan, atau ke tetangganya yang punya software SPSS, silakan boleh dikopikan. Versinya mau yang 26, 23, atau 20 juga, saya rasa nggak jauh berbeda. Sama, saya pun belajar di awal juga masih versi yang 16. Ya, dan saya udah lihat dari beberapa yang ada itu ya nggak ada perbedaan memang. Ya, oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya ya. On cam dulu sebentar, mungkin yang page 1 aja buat laporan. Ada yang bisa on cam dulu sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, oke, udah. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.